macem aja kamu, ketakutan gak jelas. Ya karena kita nggak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura, kayak nggak pernah terjadi. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa kita sendirian. Oke, ini film udah ditunggu-tunggu sejuta umat ya. Tepatnya ditunggu-tunggu oleh 4,2 juta orang yang nonton film pertamanya. Benar, termasuk lo kan pastinya. Ya. Jadi ceritanya gimana? Lanjutin ya langsung. Oh iya, jadi ceritanya ini 4 tahun setelah film pertama. Film pertama kan tahun 80 ya, settingnya. Terus yang sekarang tuh tahun 84. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingat di film pertama kan mereka pindah ke rumah susun kan. Tapi rumah susunnya bagus. Ya, dan ada Fahri Albar dan Asmara Abigail. Asmara Abigail, menari yang penuh misteri itu. Betul. Nah, tapi di film kedua ini mereka rumah susunnya pindah karena rumah susun pertama kepo tetangga-tetangganya. Atau udah pada saat cari lokasi ya dapatnya ini yang enak tuh. Iya, tapi ada alasan pokoknya di dialog itu kan ada ya. Nah, tapi sebelum film ini lanjut tuh ada prolognya dulu di Lembang, Bandung, di apa Bosch? Iya. Teleskop Bosch di Lembang itu menjelang konferensi Asia Afrika ya, tahun 55. Iya. Gitu. Jadi itu Si wartawan gondrong ya? ya di ruang teleskop itu segerombolan pocong Bay ya, lagi nyembah patung. Lagi nyembah foto. Lagi nyembah foto ibu ya? Foto ibu gitu loh. Sementara pada saat itu ibu belum gitu kan bentukannya. Iya. Tapi udah ada fotonya. Iya. Tapi cukup nge-grab lah itunya apa namanya? Mayat zombie jenazah dikeluarin dalam bentuk sujud itu cukup Iya, creeping. tadinya wah, siapa nih orang yang iseng ya kan? Mayat dari makam dikumpulin situ. Tapi ternyata ada jejaknya. Iya. Karena kalau kita ingat film pertama kan udah tahu bahwa ada zombie ya. Jadi gitu. Nah, tapi jadi pertanyaan juga tuh. Kok foto ibu di settingan setelah ibunya gitu. Tapi oke. Udahlah ya. Mungkin kalau dikasih foto lain orang nggak langsung relate gitu ke tokoh ibu. Cuma ya perlu juga dibahas. Gue baru ngeh loh, Bay, pas ngomong gini. enggak kan karena itu bukan sebetulnya bukan ibu si ibu ini tapi entitas lain. Iya, entitas si apa? Romanum. Romanum ya. Ya itulah. Gitu. Itu nah kemudian baru lanjut. Nah, lanjut ini mereka tinggal di rumah susun yang kalau mau dibilang kumuh kayak terbengkalai gitu, tapi waktu itu kan rumah susun masih baru kan, konsep rumah susun tuh tahun 84 gitu. Nah, ini kumuh lah ya. Kumuh banget, gak ada yang bersihin. Kumuh gitu loh. Nah, terus plot ini bergerak ketika ada kecelakaan lift ya, Bay. Iya. Ya, jadi ada kecelakaan lift di mana Beberapa warga, semua penumpang lift itu meninggal kecuali bapak. Oke. Dan anak kecil yang lagi main apa ya di tempat Dasar liftnya itu, di dasar liftnya karena ada uang recehan tumpah gitu kan. Mereka lagi ngambil liftnya jatuh nimpa mereka juga. Nah, yang bikin aneh adalah kok bapak masih bisa hidup gitu. Semuanya meninggal. Yang muda, yang tua, yang lagi hamil gitu kan. Nah, mereka nih tentu dikafanin dong, tapi nggak bisa segera dimakamin karena badai, hujan, kebanjiran, sehingga mereka nggak bisa keluar dari makam. Nah, yang udah dikafanin jadi pocong. Untung ada Pak Ustadz. Biasanya kan kalau di film horor, Pak Ustadz itu hero ya. Gitu. Nah, ini untung ada Pak Ustadz. At least bikin tenang lah. Gitu loh. Ada orang yang nggak takut sama setan. Iya. Gitu. Nah, kemudian setengah jam terakhir teror. Yes. Gitu. Oke, pendapat lo, Bay, tentang film ini? Oke, sejujurnya gue pada saat nonton ini berharap
Fahri Albar udah masuk ke arc-nya Fahri Albar dan Asmara Abigail ya nih. Siapa nih misteri masa digantung di yang pertama, yang kedua ternyata masih nggak ada juga. Karena gue jadi begitu pas opening credit, gue juga harapannya sama kan. Lanjut tuh bener-bener lanjut di situ ya. Iya. Begitu opening credit, Fahri Albar sama Asmara Abigail tuh di bawah doang, Iya, di belakang, gitu. Jadi wah nggak gede juga nih porsi mereka. Gitu. Ya, gue suka apa ya, nge-build atmosfer yang nggak di jump scare gitu. Bagi gue sih cukup, jadi sebagai film horor cukup banyak beberapa adegan yang gue agak-agak merinding sih, agak-agak merinding. Ya kalau gue, ya atmosfernya itu. Nah terus sehingga ya karena udah di build up sedemikian rupa ya, sehingga gue jadi kayak nunggu, oke ada apa nih, dan nunggunya itu kepanjangan kalau menurut gue, karena payoff-nya baru di akhir. Nah terus kalau yang jump scare-nya itu maksud gue sebagai penggila film nih, Joko Anwar nih sebagai cinephile kurang bermain-main gitu loh. Jadi masih pakai pakem yang kita bisa 1, 2, abis ini muncul nih, 1, 2, abis ini muncul nih, dan benar begitu gitu loh. Dia nggak bermain-main dengan misalnya beatnya dibikin lebih random gitu ya. Ada beberapa jump scare yang kayak gitu, sehingga kita yang memang udah mengantisipasi karena atmosfernya udah di-build dari awal, akhirnya nggak kaget. Gue nggak bilang kita deh, gue gitu ya. Karena kan gue juga udah tahu misalnya sholat nih dia nunduk, pas dia bangun lagi belum ada, dia nunduk lagi, kan kita berharap ada sesuatu di belakang kan, dan ternyata ada gitu loh. Tapi maksud gue itu ya formula yang udah dipakai sampai sekarang. Pasti. Iya, tapi maksud gue kan bermain-main, misalnya kayak Hitchcock, kayak Tarantino, dia main-main nih, jadi ekspektasi orang dipelintir sedikit gitu. Nah ini nggak ada gitu, Bay. Nah terus tokoh Tony di sini apa ya, kayak yang lo kalau yang udah takut just say no aja gitu. Jadi dia melakukan beberapa hal yang memang ya demi plot aja gitu kan. Tapi di logika filmnya, di movie logiknya tuh mestinya enggak sih gitu. Jadi misalnya kayak lo ngecek jenazah yang di lantai 13. Nanti saya yang di lantai 2, kamu ke lantai 13, dan dia tapi dikerjain. Terus dikasih pilihan, karena center cuma satu, ada center sama korek, pilih yang mana, dan dia pilih korek gitu loh. Ya jadi pilih korek nggak, itu agak-agak maksa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nolak sih, gue masih mengerti. Nah dia milih korek gitu, kayak gitu. Terus kayak yang sama si preman itu dimintain tolong juga yang mau aja gitu. Sementara dia nggak nggak ada kedekatan sebelumnya gitu, bahkan antipati gitu. Mereka kan sempat mau ribut kan, gitu loh. Jadi di situnya tuh kurang ngeganjel, dan Andy Arfian itu di sequelnya ini mainnya nggak secakep di film pertama. Di film ini ekspresi antara kayak gue takut tapi gue nggak bisa bilang enggak gitu, dan berapa kali ya karena di close up ya, itu kayak dikit lagi gitu. Baik lo. Yang gue notice lagi ada beberapa adegan yang di recycle dari pertama ya. Kayak tokoh yang diperankan oleh Ratu Felicia, dia wudhu kan, kan kalau di itu ada si Tara Basro ya, Rini ya, sama juga tuh bilang ustadznya Islam bukan, sholat enggak gitu, sama persis. Terus pada saat wudhu dia diliatin sesuatu yang mengerikan. Kalau itu mungkin di situ dia bermain-mainnya. Bermain-main. Gue nggak bilang itu ini, gue notice aja. Gue agak lupa malah dulu Arswendi. Kemana Arswendi di film ini? Arswendi kan mati di sana. Enggak, maksudnya di semua film Joko Anwar ada Arswendi.
ini kayaknya film pertama Joko Anwar yang nggak ada Arswendi-nya. Oh ya, karena dia udah terbunuh di yang Iya, pertama. dia entahlah dibikin jangan ada Flashback. cameo suara atau apa. Arswendi Bening Suara itu tuh maskotnya Joko Anwar. Di PTJ pun dia cuma satu shot kan di dalam bis, tapi tetap ada gitu loh. Di sini hilang nih. Gue baru ingat. Oke. Oke, apalagi yang menarik? Gue suka sinematografinya. Dia bisa menciptakan atmosfer. Kecuali di bagian terakhir. Apa tuh yang lo keberatan? Yang strobo itu yang kelap kelip. Karena apa? Sebetulnya itu nggak terlalu masalah apabila nggak kepanjangan. Ini panjang banget. Iya. Yang kelap kelipnya tuh panjang banget. Nah itu udah mulai pusing sih gue gitu. Oh. Itu. Oke, gue sih cukup enjoy overall, dan beberapa adegan gue berhasil bikin gue agak-agak ngeri gitu. Terus kan ini udah yang gue hitung udah film ketiga horor nih yang gue tonton tahun ini ya. Ada KKN, ada Ivana. Menjelang maghrib apa bukan horor, komedi? Yang mana? Nggak gue hitung tuh. Ini gue kasih skor 8. Oke. Gue 7 deh. 7. Gitu. Oke. Lebih setuju ke 8, lebih setuju ke 7, atau lebih tinggi lagi dari 8, atau lebih rendah dari 7, silakan di komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.